Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami akan mempresentasikan rancangan PKMKJ yang berjudul Digital Wireless Stethoscope sebagai upaya untuk mengurangi penularan COVID-19 bagi tenaga medis. Saya Pintar Anugrah Putra Yusya sebagai ketua tim dan saya didampingi oleh dua anggota saya yang bernama Advin Kausar dan Junaidi Susilo. Latar lapangan yang terjadi adalah penyebaran virus COVID di Banyuwangi mengalami peningkatan yang signifikan dimulai pada bulan Mei 2020 sejak diberlakukannya kebiasaan baru ada yang biasa kita sebut dengan new normal hingga November 2020 tercatat saat ini lebih dari 2.000 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Perkembangan kasus COVID-19 di Banyuwangi dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Yang mulanya tidak terjadi apa-apa, lalu bertumbuh dengan cepat angka terkonfirmasi positif COVID-19. Virus COVID-19 ditransmisikan antara orang ke orang melalui kontak erat dan percikan atau droplet. Transmisi melalui udara atau airborne dapat terjadi saat dilakukan prosedur-prosedur yang menghasilkan aerosol dan perawatan dukungan. Misalnya, intubasi trakea, ventilasi non-invasif, tracheotomi, dan lain-lain. Di Indonesia, pada waktu yang sama, ada sekitar 12.400 kasus positif dengan 895 kematian, termasuk 55 tenaga medis. Ini berarti dalam setiap 100 kematian akibat COVID-19, terdapat 6-7 petugas kesehatan yang meninggal, atau persentasenya sebesar 6,5%. Ini sangat mengkhawatirkan, karena persentase kematian tenaga medis di Indonesia saat ini jauh lebih tinggi dari rata-rata global. Bahkan angka presentasi di Indonesia jauh lebih tinggi dari Amerika Serikat yang memiliki jumlah kematian COVID-19 tertinggi di dunia saat ini. Rawannya tenaga medis untuk tertular. Stetoskop merupakan alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan untuk dokter. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh. Salah satunya untuk mendengarkan suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Penggunaan APD tingkat pertama seperti gambar di samping tidak dapat dilakukan ketika berhadapan dengan pasien COVID-19. Mereka harus menggunakan APD tingkat kedua hingga APD tingkat ketiga yang menggunakan tutup kepala untuk berinteraksi dengan pasien positif COVID-19. Masalah yang kami temui, yang pertama, penggunaan APD tingkat kedua dan tingkat ketiga adalah alat cleaning yang menggunakan penutup kepala. Penutup kepala ini menyebabkan pada tenaga medis kesulitan ketika menggunakan stetoskop. Padahal stetoskop merupakan alat utama yang wajib digunakan tenaga medis untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan pasien. Hal yang kedua, penyebaran virus COVID-19 yang menempel pada stetoskop dapat meningkatkan terjangkitnya tenaga medis. Yang ketiga, salah satu cara yang digunakan dokter dalam memeriksa pasien biasa disebut teknik auskultasi, namun hasil diagnosis yang diberikan cenderung subjektif karena tergantung pada kepekaan telinga dan pengalaman dokter yang bersangkutan. Data suara dari stetoskop tidak pernah terekam, sehingga diagnosis tidak dapat ditinjau ulang oleh dokter. Solusinya akan dijelaskan oleh anggota saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Solusi untuk beberapa permasalahan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu adalah membuat sebuah rancangan stetoskop wireless yang nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi Android. Nah, tujuannya antara lain adalah 1. Membantu tenaga medis menjaga jarak dengan pasien tanpa mengganggu pemeriksaan. Jadi, penggunaan stetoskop manual dirasa sangat menghadapi resiko yang sangat besar. Jadi, antara
pasien dengan tenaga medis harus melalui jaraknya dekat sekali sehingga rawan terjangkitnya COVID-19. Jadi yang kedua adalah dapat mendengar detak jantung, aliran pernapasan, dan bunyi lainnya yang biasa didengar menggunakan stetoskop manual. Jadi rancangan kami nanti akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya stetoskop manual, yaitu dengan teknik auskultasi dapat mendengarkan suara-suara di dalam tubuh manusia, terutama detak jantung, aliran pernapasan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kurang lebih sama, yaitu untuk mengantisipasi penularan penyakit dari pasien. Yang selanjutnya adalah diafragma atau head stethoscope dapat diganti ketika rusak. Jadi penggunaan stetoskop manual biasanya bagian head stethoscope-nya tidak diganti-ganti atau jarang diganti, sehingga kami berpikir untuk mencetuskan sebuah ide bagaimana merancang sebuah stetoskop di mana head stethoscope itu dapat diganti atau dibersihkan secara berkala. Kemudian selanjutnya adalah tetap memberikan kesan stetoskop manual, yaitu bisa dibawa kemana saja atau praktis dan bisa dilakukan di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan data suara untuk dapat ditinjau ulang oleh tenaga kesehatan dan ditampilkan melalui aplikasi Android. Jadi kelemahan dari stetoskop manual adalah hasil dari suara itu yang didengar oleh tenaga medis tidak dapat ditinjau kembali, atau dengan kata lain suara yang ditangkap oleh stetoskop harus dilakukan berulang agar bisa ditinjau. Jadi kami merancang sebuah stetoskop wireless yang terintegrasi dengan Android agar suaranya dapat ditinjau kembali dan disimpan. Oke. Kemudian selanjutnya rancangan alat dan cara kerjanya, yaitu stetoskop ini nanti terdiri dari dua perangkat utama, yaitu pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima ini bisa dilihat di gambar yang disajikan di layar bahwa itu adalah diafragma stetoskop dari rancangan yang kami gunakan, di mana pada rangkaian itu akan disematkan sebuah mikrofon yang berfungsi sebagai penerima atau penangkap suara dari stetoskop tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mikrofon kemudian dikuatkan dengan amplifier agar suara yang ditangkap bisa lebih jelas lagi, dan menggunakan gelombang radio ke perangkat penerimanya. Pada perangkat pengirim ini juga akan dilengkapi dengan pengaturan volume, di mana ketika suara tidak terdengar dengan jelas, maka petugas medis dapat mendengarkan suara itu dengan cara meningkatkan volume agar terdengar lebih jelas. Kemudian pada perangkat ini akan diberikan jack audio berupa headset yang biasa digunakan di smartphone yang telah beredar di pasaran. Jadi memudahkan pengguna untuk menghubungkan headset tersebut di Android. Kemudian perangkat penerima dan perangkat ini disuplai dengan menggunakan baterai, jadi dapat di-charge. Jadi rancangan yang akan kami kembangkan ini, digital wireless stethoscope ini dapat di-charge dan digunakan sewaktu-waktu. Untuk komunikasinya, kami menggunakan gelombang radio berfrekuensi 2,4 GHz dan dilengkapi dengan indikator LED. Apabila perangkat terhubung, maka akan menyala, dan sebaliknya jika belum terhubung, maka tidak akan menyala. Oke, kemudian hasil yang diharapkan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan oleh alat yang dibuat oleh kelompok kami adalah tim medis dapat memeriksa kondisi pasien dengan mudah saat menggunakan APD dikarenakan sifat stetoskop tanpa selang. Kedua, mengurangi dampak penularan penyakit pada masa pandemi COVID-19. 3. Data suara dari hasil diagnosis dapat direkam sehingga bisa didengar kembali untuk menjadi tinjauan. Terakhir, pengolahan sinyal yang dilakukan dapat digunakan untuk menghilangkan noise yang terjadi sehingga data suara yang dihasilkan akan menjadi lebih jelas. Slide selanjutnya, tujuan dan manfaat dari alat kami. Tujuan pertama adalah untuk membangun produk berupa stetoskop elektronik dan software analisisnya. Stetoskop wireless ini akan digunakan sebagai perangkat untuk mengakuisisi sinyal auskultasi. Software analisis ini nantinya akan merekam, menampilkan, dan menganalisis sinyal hasil auskultasi untuk memudahkan diagnosis terhadap sinyal yang didapat. Tujuan kedua adalah
dapat membuat suatu alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan denyut jantung dengan menggunakan stetoskop wireless yang dikoneksikan oleh Bluetooth ke smartphone platform Android. Kemudian manfaat alat ini adalah pengguna dapat mengetahui sinyal hasil auskultasi dan menghasilkan diagnosis dari sinyal denyut jantung. Manfaat kedepannya, jika dikembangkan lebih baik lagi, orang awam dapat memeriksa kesehatan jantung dan suara nafas menggunakan smartphone serta device wireless elektronik stetoskop secara mandiri. Kemudian penelitian sebelumnya, terdapat stetoskop panjang, hasil modifikasi dari salah satu dokter di RSI Banjarnegara, yaitu stetoskop standar yang telah dipotong pada bagian ujung selangnya, kemudian disambung dengan pipa aluminium. Namun meskipun telah dimodifikasi demikian rupa, fungsi dari stetoskop tersebut tidak berubah. Suara detak jantung pasien yang dihasilkan tetap terdengar dengan jelas. Tetapi menurut kami, alat ini masih kurang efektif, karena dengan bertambahnya pipa aluminium tersebut, membuat stetoskop sulit untuk dibawa, dikarenakan bertambahnya pipa aluminium tersebut. Kemudian terdapat stetoskop elektronik berbasis PC, yaitu sebuah stetoskop yang telah dimodifikasi, pada bagian earpiece-nya dipotong, kemudian dipasang mic kondensor, sehingga data suara detak jantung dan paru-paru pasien muncul pada perangkat yang telah terinstall di PC. Sehingga dokter yang sedang melakukan pemeriksaan tidak perlu melakukan teknik auskultasi. Namun alat modifikasi ini kurang efisien dikarenakan masih membutuhkan biaya tambahan untuk membeli PC dan juga membutuhkan suhu beruang sebagai tempat peletakan PC tersebut. Baik, terima kasih. Untuk penutup akan saya serahkan pada ketua tim saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami tentang perancangan PKMKC yang kami usulkan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami dari kelompok PKMKC Digital Wireless Stetoskop pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.